Gempar, berbondong-bondong ribuan pemukim Zionis kabur karena merasakan keruntuhan Israel semakin tiba semenjak Netanyahu digoyang kudeta. القرار سوف يكون له تداعيات لن يمر مرور الكرام. لن أدخل في التكهن، هذا أمر يعود لقيادتنا، لكن بالتأكيد ليس أو لا يستطيع أحد Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pejabat hubungan luar negeri Hizbullah Lebanon mengatakan, bahkan para pemukim Zionis berbondong-bondong kabur dari Israel karena merasakan keruntuhan rezimnya. Dikutip stasiun televisi Al-Mayadin pada minggu kemarin, Ammar Al-Mousawi dalam pertemuan tahunan Kongres Nasional Arab di Beirut mengatakan satu-satunya jalan adalah merebut kembali hak yang lepas dari tangan umat Islam terkait Palestina. Yang menambahkan serangan-serangan yang dilakukan terhadap Hizbullah, senjata dan juga opsi-opsinya adalah kelanjutan perang Israel terhadap Lebanon. Perlawanan adalah opsi pertama umat Islam untuk merebut kembali haknya yang dirampas terkait Palestina. Al-Mousawi juga menyinggung ketegangan terbaru di wilayah perbatasan wilayah pendudukan dan juga Lebanon. Ia menerangkan peristiwa yang terjadi adalah salah satu contoh dari kekuatan Hizbullah dan juga keberanian angkatan bersenjata serta rakyat Lebanon. Sehubungan krisis internal rezim Zionis, Ammar Al-Mousawi menyebutnya sebagai pemandangan lain dari eksistensi rezim Zionis yang rapuh. Para pemukim Zionis di wilayah pendudukan sendiri merasakan keruntuhan rezim Zionis, pungkasnya. Berbondong-bondong negara Eropa akhirnya pilih balik arah dukung Palestina. Kini giliran Belgia angkat kaki dari kerjasama dengan Zionis. Banyak negara yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Israel, akhirnya memilih untuk keluar dan memutuskan hubungannya secara resmi. Bukan negara Arab yang kini menghindari rezim Zionis, namun Eropa makin banyak beralih mendukung kemerdekaan dan perjuangan Palestina karena kekerasan yang dilakukan tentara Israel sangat di luar batas. Yang terbaru, negara Belgia akhirnya memilih untuk resmi memutuskan hubungannya dengan Israel. Kota Yerkes di Belgia telah menjadi kota terbaru di Eropa yang memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel untuk memperkuat dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam pertemuannya, Dewan Kota Verviers membahas mosi yang diajukan oleh anggota Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Konfederasi Ekologi yang mengatakan bahwa kota Verviers ingin memperkuat dukungannya terhadap rakyat Palestina dengan memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel. Rancangan proposal yang diajukan mengatakan bahwa Dewan Kota Verviers berjanji untuk tidak membuka hubungan dengan negara Israel dan institusinya selama sistem apartheid tetap ada dan pelanggaran hukum internasional oleh otoritas Israel masih dilakukan. Verviers mengikuti kota Liege di Belgia yang Dewan Kotanya bulan lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Israel dengan alasan yang sama, yaitu Israel
Israel menerapkan rezim apartheid, penjajahan dan pendudukan militer terhadap Palestina. Juga pada bulan April, Oslo, ibu kota Norwegia, memutuskan untuk mengecualikan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada perusahaan pemukiman ilegal Israel. Pada bulan Februari, Barcelona di Catalunya, negara bagian Spanyol, memutuskan untuk menangguhkan hubungan institusional dengan rezim apartheid Israel. Di tempat lain, kota Belém di Brasil baru-baru ini mendeklarasikan bahwa kota tersebut sebagai zona bebas apartheid, memutuskan hubungan dengan Israel. Komite Nasional Palestina untuk Divestasi, Sanksi, dan Boikot, koalisi terbesar dalam masyarakat Palestina, memberi hormat atas keputusan Verveers dan memuji apa yang dikabarkannya sebagai pekerjaan tidak kenal lelah dari masyarakat sipil Belgia yang telah memungkinkan hal ini. Komite menyerukan pernyataan di kota di seluruh dunia untuk mengikuti contoh inspirasi dari Verveers. Leki, Oslo, Barcelona, dan Belém memutuskan hubungan dengan apartheid Israel untuk mendukung perjuangan Palestina membongkar apartheid, kata komite tersebut seperti dikutip kantor berita Wafa. Satu batalion Israel dipukul mundur oleh para pejuang Palestina. Jenderal Zionis akui hal ini. Mengejutkan, pejuang Palestina berhasil memukul mundur satu batalion Zionis yang akhirnya tidak berkutik dengan serangan para pejuang Palestina yang telah dipersenjatai oleh Rusia dan Korea Utara. Hal ini membuat kekuatan Palestina jadi makin kuat, hingga hal ini akhirnya membuat Israel harus kibarkan bendera putih. Bahkan satu batalion ini memilih untuk tidak lagi bertempur dengan mereka karena banyaknya juga para prajurit yang gugur dan tidak dapat perhatian dari petinggi negara Yahudi itu. Di sisi lain, Jenderal rezim Zionis mengakui bahwa tentara Israel belum siap memasuki perang regional di mana ribuan roket dapat diluncurkan setiap hari ke wilayah pendudukan. Menurut kantor berita Sputnik, Yitzhak Brik mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kemampuan untuk memasuki perang regional di front utara dan selatan, terutama kemungkinan terjadinya konflik dengan Hizbullah Lebanon. Brik menilai statement Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata rezim Zionis 2 hari lalu menjadi indikasi terjadinya peristiwa di tubuh internal militer Israel yang membuktikan ketakutan dan kepanikan mereka terhadap aksi Sayyid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, yang tidak disadari oleh Zionis. Mantan Jenderal rezim Zionis ini mengakui bahwa lebih dari 100.000 tentara cadangan harus siap bertugas dalam perang yang akan datang. Sebelumnya, Sayyid Hassan Nasrullah dalam peringatan Hari Perlawanan